Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang sekarang yang tidak bisa lagi bersuka cita. Ya, karena banyak hal, ada faktor-faktor yang membuat sukacita tidak bisa lagi bersuka cita. Untuk beribadah pun, saudara-saudaraku, semakin kesini semakin sulit, ya kan? Di media sosial kita lihat saudara, orang beribadah pun dilarang. Padahal saudara, coba kita lihat, ya, pemerintah sebetulnya dari undang-undang menjamin sebetulnya kebebasan untuk beribadah, ya kan? Karena itu adalah hak asasi manusia, hak asasi seseorang, ya. Dan untuk beribadah kepada Tuhan, nah itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan dijamin oleh undang-undang. Nah, saudara-saudara, sekarang juga terus didengungkan masalah toleransi, ya kan? Toleransi beragama, supaya sama-sama menjaga hati, menjaga semua sikap saudara-saudara yang berkati, ya, supaya ada kebebasan anak-anak Tuhan beribadah. Itu dijamin dalam undang-undang. Tapi saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa firman Tuhan tidak berkata begitu? Haleluya. Firman Tuhan tidak berkata begitu. Walaupun undang-undang menjamin saudara, tetapi firman Tuhan tidak begitu. Firman Tuhan itu mencatat saudara yang berkata oleh Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan itu harus pikul salib, menyangkal diri, sangkal diri. Saudara pikul salib. Artinya saudara mengikut Yesus itu tidak gampang. Ya, karena firman Tuhan katakan, kamu dipilih, kamu dipanggil dari dunia ini, tetapi kamu bukan orang dunia. Maka tidak heran kalau dunia membenci. Ya, sama seperti dunia membenci Yesus, maka dunia juga akan membenci pengikut Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Di akhir zaman, saudara, gereja akan bersulit untuk beribadah. Bagaimanapun saudara-saudaraku, apapun alasannya, saudara semakin mendekat kepada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, gereja, orang-orang percaya akan semakin sulit saudara-saudaraku untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, akan semakin sulit di hari-hari terakhir. Bahkan firman Tuhan katakan saudara dalam kitab Wahyu, ketika para martir, ketika para syahid itu, saudara-saudaraku bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa lama lagi supaya Engkau membalaskan darah orang-orang yang tidak bersalah itu? Saudara, Yesus berkata, saudara, tunggu sampai genap orang-orang yang akan dibunuh oleh karena kesaksian anak domba itu. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu akan terjadi di akhir zaman. Gereja, saudaraku, akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Maka selagi masih bebas hari ini, mari saudara-saudaraku, giatlah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5, ya, sampai ayat yang ke-10. Ya, kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Saya ayat yang ke-5, jemaat Tuhan ayat yang ke-6, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-4.
mengganggu. Kita bisa aku matikan saja nanti dihidupkan. Alkitab saya jadi terbang. Hampir mau nyanyi dia, ikan terbang. Iya, tetap saja kita dalam posisi duduk. Kita membacakan firman Tuhan ini, saya yang kelima dan firman Tuhan yang ke-6 sampai kita bergantian sampai yang 10. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikian dalam firman Tuhan. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam itu sama sekali tidak ada kegelapan. Namun kita hidup di dalam kegelapan, tidak berdusta dan kita tidak melakukan kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengatakan saudara-saudara bahwa Allah itu adalah terang. Amin. Allah itu adalah terang. Seterang apakah Allah itu? Ya, seterang apakah Allah itu saudara-saudara? Apakah Allah itu sama seperti benda-benda penerang, saudara itu matahari, bulan dan bintang, atau senter, atau lilin, atau lampu listrik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Tidak. Tetapi saudara-saudara, Allah memberikan contoh bagi kita supaya kita bisa memahami seperti fungsi daripada terang itu. Sama seperti matahari, saudara-saudara, ketika matahari terbit, saudara-saudara, maka saudara, matahari itu bisa menerangi semua kegelapan. Haleluya. Sama seperti bulan juga di malam hari, ketika bulan itu saudara-saudara bersinar di malam hari, maka kegelapan di malam hari itu bisa diterangi dan orang bisa berjalan dalam gelapnya malam. Haleluya. Haleluya. Iya. Gak masalah. Kalau baca kita ada satu isi, pulang wahai. Haleluya. Iya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan saudara-saudara bahwa Dia adalah terang. Terang saudara yang menyinari, yang memberikan saudara-saudara terang kepada kegelapan. Kita mengatakan bahwa sekecil apapun terang, saudara bisa mengusir kegelapan. Dan tidak ada pernah kegelapan menguasai terang. Iya kan? Walaupun lilin kecil, kalau kita bawa lilin kecil itu kepada ruangan yang besar, saudaraku, maka lilin kecil itu bisa mengusir semua kegelapan dari ruangan yang gelap sebesar apapun. Atau sebaliknya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bawa kegelapan kepada terang, saudaraku, atau kita bungkus kegelapan itu, kita pergi dulu ke tempat yang paling gelap, kita bungkus dia, kita karungi sampai berapa karung, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lalu kita bawa dia kepada terang, maka saudara-saudara, terang itu tidak menguasai kegelapan itu. Oke, kegelapan itu tidak menguasai terang itu. Haleluya. Saudara-saudara,
Firman Tuhan pada saat ini berkata kepada kita, kepada saya, kepada gereja Tuhan, jemaat Bethesda di tempat ini. Apa yang dikatakan? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Inilah berita yang kami dengar dari Dia. Yohanes mengatakan, saudara, dia mendengar berita itu. Berita yang bagaimana yang didengarkan oleh Yohanes, saudara-saudara, yaitu berita tentang terang yang sesungguhnya. Amin. Terang yang sesungguhnya itu adalah sudah datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Yang bukan hanya sumber terang, tetapi Dia sendirilah terang itu. Yang akan memberikan terang kepada semua orang, yang memberikan terang kepada semua manusia yang hidup di dalam kegelapan. Yang memberikan, saudara-saudaraku, terang kepada semua insan. Dan Yohanes berkata, inilah berita yang telah kami dengar. Amin. Yohanes ini adalah Yohanes Rasul yang mencatat beberapa kitab dalam Alkitab ini. Pertama Injil Yohanes, kedua adalah suratan Yohanes ini 1, 2, 3, dan yang ketiga saudara-saudaraku adalah kitab Wahyu. Haleluya. Apa yang kami dengar? Artinya Yohanes langsung mendengar dari Yesus. Dia bukan menceritakan apa yang diceritakan orang, apa yang dialami orang, tetapi dia menceritakan apa yang didengar, berita yang didengarnya sendiri, berita yang diterimanya sendiri, diberitakannya kepada orang lain. Amin. Berita yang didengarnya sendiri diberitakannya kepada orang lain. Saudaraku, salah satu murid Yohanes ini adalah yang paling ternama adalah Polikarpus. Ya. Polikarpus, saudaraku, dialah martir yang sangat luar biasa, mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus sampai dibakar pun. Polikarpus, saudara-saudaraku, tidak undur dari iman kepada Yesus Kristus. Ya, dibakar. Padahal dikatakan sebelum dia dibakar, dikatakan kepada dia, kalau kamu mau mengingkari Yesus itu sebagai Tuhan, kamu boleh bebas. Kamu dilepaskan dari hukuman ini, kan? Tetapi si Polikarpus tetap memilih 80 tahun. Aku sudah merasakan, menikmati, mengalami kebaikan Kristus dalam hidupku. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Akhirnya Polikarpus itu dibakar hidup-hidup. Saudara, ini adalah sebuah contoh bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita berjalan dalam iman kita mengiring Tuhan ini, khususnya di masa-masa terakhir ini dalam perjalanan hidup kita ini. Jangan kita gantikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hidup hanya 80 tahun di dalam dunia ini, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, hidup di dalam dosa selama 80 tahun, saudara-saudara, dengan kita tukarkan hidup yang 80 tahun ini dengan hidup kekekalan, saudara-saudaraku, di neraka. Kematian kekekalan itu di neraka. Karena di sana setelah kehidupan 80 tahun dalam dunia ini, ada saudara kekekalan yang menanti kita. Yang pertama adalah kematian yang kekal, dan yang kedua adalah kehidupan yang kekal. Kematian yang kekal itu di neraka, dan kehidupan yang kekal itu adalah di surga.
Polikarpus telah menunjukkan sebuah contoh bagi kita saudara-saudara. Ya, sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Saudara, Yohanes ini berkata kepada orang-orang yang menerima Injil, yang menerima berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia katakan, saudara, untuk meneguhkan iman mereka, meneguhkan kepercayaan mereka, meneguhkan pengharapan mereka tentang penerimaan mereka terhadap firman itu, terhadap Yesus itu sebagai Tuhan mereka. Dikatakan bahwa ketahuilah, yang kuberitakan ini kepadamu adalah yang kudengar sendiri dari Yesus itu. Yang aku dengar sendiri dari Yesus itu, yang kulihat sendiri dari Yesus itu, itulah yang kuberitakan kepadamu. Artinya yang dialami oleh Yohanes itulah yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang-orang di sekelilingnya, supaya mereka memberikan dirinya kepada Tuhan untuk mengatasi masalah hidup mereka yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar dan paham dalam hidup kita ini, masalah terbesar kita sebetulnya saudara hanya satu. Amin. Masalah terbesar kita tidak banyak. Ya, hanya satu masalah terbesar kita. Itu masalah saya, masalah Bapak Ibu juga, yaitu adalah masalah dosa. Coba kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentangnya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, upah dosa itu adalah maut. Sebenarnya bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkatimu, kata Tuhan, tetapi yang memisahkan antara aku dan engkau ialah apa? Ialah dosa. Artinya yang menghambat, saudara-saudaraku, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam diri kita, yang memisahkan kita dari Tuhan, itu adalah dosa. Jadi sebetulnya saudara, masalah terbesar kita adalah dosa. Firman Tuhan katakan semua manusia itu sudah berdosa, dan akibatnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan penyertaan Tuhan, kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena dosa itu telah menghilangkan kemuliaan Allah dari diri saya, dari hidup saya, saudara. Dan inilah masalah yang serius, masalah terbesar manusia di dalam dunia. Bukan masalah yang lain, bukan masalah keuangan, bukan masalah kesehatan, bukan masalah cantik dan kurang cantik, bukan masalah rambut lurus atau rambut tidak lurus, bukan masalah gemuk atau kurus, bukan itu. Itu masalah biasa. Haleluya. Bukan masalah tidak punya uang atau punya uang, bukan. Bukan masalah miskin dan kaya, bukan. Bukan masalah enak makanannya si A dan makanan si B tidak atau kurang enak, bukan itu masalah terbesar kita. Maka sampai Yesus mengajarkan hal-hal itu, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan. Jadi ajarkan itu dengan sangat luar biasa bagi kita. Haleluya. Tetapi masalah yang paling serius, masalah terbesar manusia ini adalah masalah dosa. Ya, itulah masalah terbesar manusia yang hidup di dalam dunia ini sekarang. Cuman saudara-saudara, manusia ini banyak, saudara-saudaraku, seolah-olah benar, seolah-olah tidak berdosa. Haleluya. Banyak manusia ini tidak mengakui dia itu orang berdosa. Maka sampai firman Tuhan itu mengatakan, kalau kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa, kamu sedang berbohong, kamu sedang berdusta, mendustai dirimu dan mendustai Tuhan. Kamu tidak hidup di dalam terang, kamu tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Sampai
Andai firman Tuhan itu menyatakan diri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia juga mengatakan, kalau kamu menyadari, mengaku dosa di hadapan Allah, kata Tuhan, saudara yang diberkati, ingatlah, Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni dosa. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebetulnya saudara-saudaraku, di dunia ini hanya satu cara untuk menyelesaikan dosa. Yang lain-lain tidak ada. Walaupun saudara-saudara ada peribahasa berkata ada banyak jalan menuju ke Roma katanya, ya. Tetapi saudaraku, kalau untuk penyelesaian dosa tidak ada jalan atau tidak banyak jalan, hanya satu jalan. Pertama, saudara-saudaraku, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa kita ini adalah orang berdosa. Itu saja, saudara-saudaraku, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menerima pengampunan akan dosa-dosa kita. Karena tidak ada cara yang lain yang disiapkan Allah, yang sudah diperkenankan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ingat firman Tuhan di minggu yang lalu. Firman Tuhan berkata, saudaraku, tanpa iman tidak ada seorang pun manusia yang berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Saya merenungkan kembali firman Tuhan ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa dahsyatnya firman. Ya, firman ini, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 itu ya. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Aku pun tidak akan berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Artinya Bapak Ibu yang memberkati saya firman Tuhan setelah saya renungkan kembali khotbah ini, renungkan kembali firman ini, saudara-saudara, betapa dahsyat, betapa luar biasanya saya berpikir ini. Seringkali pemahaman saya salah. Saya memahami hal yang salah tentang iman ini. Saya berpikir, saudara-saudara, kalau saya beriman maka saya bisa memaksa Tuhan untuk menyembuhkan penyakit saya. Saya berpikir, saudara-saudara, ketika saya renungkan firman ini, ternyata tidak seperti itu apa yang Tuhan mau daripada iman itu. Saya berpikir, Tuhan, kalau saya punya iman maka saya bisa memaksa Engkau menyembuhkan penyakit ini. Kalau saya punya iman maka saya bisa memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupku, masalah keluargaku, masalah anak-anakku. Oh, ternyata bukan begitu. Haleluya. Haleluya. Ternyata bukan begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Setelah aku renungkan firman Tuhan ini kembali, setelah saya khotbahkan itu, saudara, dalam beberapa hari ini, saya renungkan, ternyata iman itu bukanlah menjadi sebuah sarana untuk memaksa Tuhan, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, bukan. Tetapi iman yang diberikan Tuhan kepada kita adalah supaya kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ingat teladan iman yang diberikan oleh Yesus kepada kita ketika dia di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Tuhan, apa sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Saudara, pertanyaan, bisakah Tuhan melalukan cawan ini daripada Yesus? Bisa. Mudah, gampang bagi Tuhan. Sudah. Tetapi saudara, ketika Yesus berdoa di taman, dia berkata apa? Janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah iman yang sesungguhnya.
Amin. Amin. Iman itu harus menjadikan kehendak Allah, itulah yang jadi dalam diri kita. Bukan iman itu memaksa Allah untuk melakukan kehendak kita, bukan. Saya meneteskan air mata ketika aku merenungkan firman Tuhan ini. Saya diberi Tuhan pewahyuan, saya diberi Tuhan keberkatan dari firman itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu dengar firman, jangan lupakan. Haleluya. Renungkan kembali. Amin. Amin. Bersyukur ya, sudah ada YouTuber kita di Indonesia. Ya kan? Khotbah-khotbah ini sudah mulai di-share di YouTube. Dilihat di situ GBD Indonesia. Ya, saya seringkali buka lagi, seringkali mendengar lagi khotbah-khotbah itu saudara yang diberkati. Ya, saudara, supaya iman kita semakin diteguhkan kembali. Amin. Lihat dunia ini saudara akan berkata. Tuhan katakan saudaraku, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu sudah terima dari Yesus, dari pemberitaan firman Allah selama perjalanan hidup kita. Saudaraku, bagaimana kisah perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus? Perlukah itu dibagikan Bapak Ibu? Perlukah itu diperdengarkan kepada orang lain Bapak Ibu? Perlukah itu disaksikan kepada orang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saudaraku, Yohanes mengatakan, saudaraku, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Maka saudaraku, apa yang kamu dengar, apa yang saya dengar, apa yang saya sudah terima dari Yesus, saudara-saudaraku, sampaikanlah itu kepada banyak orang. Amin. Saudaraku, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang Bapak Ibu alami. Supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saudara yang diberkati, upah bagi saya sudah disiapkan Tuhan. Upah bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sudah disiapkan oleh Tuhan. Beritakanlah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada banyak orang lain. Akan muncul Polikarpus yang baru, Polikarpus di akhir zaman ini untuk mendeklarasikan iman yang hebat kepada banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saya tidak akan perpanjang luaskan kebenaran firman Tuhan ini. Mari renungkan dengan saudara yang diberkati. Saudara Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita semua. Apa yang kamu dengar, apa yang telah kamu terima dari Yesus, sampaikanlah itu kepada banyak orang, saudara-saudara, supaya iman mereka diteguhkan di dalam Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Apa yang dapat membesarkan kita?
ketiadaan apapun dalam kehidupan kita, ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang besar ini. Dia sungguh mengasihi kita. Itu tidak cukup untuk memisahkan kita daripada kasih-Nya yang ajaib, yang luar biasa ini. Saudara, mari mendekatlah kepada Dia. Haleluya. sudah dicari-cari salah alamat barangkali, jadi tidak ketemu formulirnya. Nanti ditulis saja siapa yang mau menerima baptisan air hari Minggu bisa mendaftar, kasih nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, ayah dan ibu. Ya, itu saja formulir di baptisan itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita pungut janji iman untuk pengajian musik ini,
Saudara kita Bapak siapa lagi itu, si Papar, si Papar, si Ucok, si Riko maksudnya. Waktu itu dia juga menyampaikan janji imannya. Jadi saya tidak ingat-ingat lagi itu. Cuman setelah itu dia terus ke Sulawesi dan ke Padang menunggu kelahiran anak kita itu. Dan kemarin ketika datang ke ibadah, dia kasih janji imannya itu ada 3 juta. Jadi dia sudah dikasih sama saya. Cuman ini kan sudah cuman keyboard kita ini sudah agak mola. Kata si Septi sudah banyak tombol-tombolnya itu yang kurang berfungsi lagi, sudah harus ditekan-tekan. Jadi saya berpikir Bapak Ibu, kalau kita sepakat dan setuju atau setuju dan sepakat, yang 3 juta ini kita berikan aja lah ini untuk pembelian keyboard. Kira-kira bagaimana? Setuju? Hah? Setuju? Supaya nanti sejenis ini juga lah kita beli, istilahnya karena kita sudah kurban, kita belikan aja yang sejenis itu supaya bisa semakin bagus kita pakai. Kalau nanti kita juga kita berkatkan ini dari gereja yang tidak ada keyboardnya, haleluya. Iya. Jadi mungkin di bulan ini kita akan berikan, uangnya sudah ada di tangan saya, di transfer di tangan mereka ini 3 juta. Jadi itu saja pengumuman. Ada yang lain? Tidak ada. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul bertemu bersama dengan umat-umat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan di tempat ini. Sukacita yang daripada Tuhan itulah yang memenuhkan hati kami, dan sejahtera daripada Tuhan itulah yang memerintah setiap diri kami, sehingga kegelisahan dunia ini tidak dapat mempengaruhi kami ya Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran dunia ini tidak dapat menghambat merintangi perjalanan kami untuk menghampiri Tuhan dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Teguhkan, kuatkanlah kami terus ya Tuhan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu, supaya kami semakin melihat semua campur tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua rangkaian ibadah kami telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dari pujian, penyembahan kami, tepuk tangan, sorakan kami, persembahan rupiah yang kami berikan kepada Tuhan. Baik persembahan syukur dan persembahan persepuluhan yang diberikan umat-Mu. Tuhan memberkati semuanya itu. Dan itu menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, bukan kebanggaan kami, tetapi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya itu. Diberkatilah tangan-tangan kami semua, pekerjaan tangan kami semua diberkati oleh Tuhan melipat kali ganda. Apapun usaha kami berkenan di hadapan Tuhan, berkatilah semua. Berkati anak-anak kami, berkati semua pekerjaan tangan mereka, berkati kesehatan mereka, pendidikan mereka. Tuhan menjamin semua, dan segala kebutuhan mereka Tuhan menjamin semua. Masa depan anak-anak kami tentang dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat anak-anak kami yang akan melangsungkan pernikahan mereka di bulan 3 ya Tuhan, bulan Maret Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak kami si Happy, Tuhan tanggal 14 Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Tuhan memberkati, semua boleh berjalan dengan baik. Segala dana yang dibutuhkan, siapkan, sediakan Tuhan dari kekayaan-Mu, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga anak kami si Bari ya Tuhan, yang akan melangsungkan pernikahannya tanggal 25 Maret. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang campur tangan, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan itu kemudian bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati cuaca di hari-hari yang sudah ditentukan Tuhan. Berikan cuaca yang bagus. Ya Tuhan, kami mohon padamu Bapa, supaya kami tidak terganggu dalam melaksanakan
melaksanakan pesta pernikahan anak-anakmu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih segala kebutuhan mereka yang dibutuhkan oleh umat-umat ini ya Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan sanggup menyediakan itu bagi kami. Dan kami Tuhan hanya berharap kepada Engkau. Tuhan memberi yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami juga Tuhan akan terpelihara, terberkati dari segala kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami, Tuhan tolong kami. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, mulialah Engkau, ajaiblah jalan-jalan Tuhan. Ditinggikan Engkau selamanya. Dan inilah kami semua umat-umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan di tempat ini. Diberkatilah kami dengan berkat-berkat Tuhan yang hebat, berkat kelimpahan, berkat kecukupan. Ketika kami berkekurangan, Tuhan menyediakan segala keperluan kami. Ketika kami sakit, berkenanlah Tuhan untuk menyembuhkan kami ya Tuhan, memberi kekuatan bagi kami supaya kami kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang menolong kami. Apapun yang kami kerjakan berbuat sepanjang minggu ini menjadi sarana Tuhanlah itu untuk menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami sehingga kami terpelihara di dalam Tuhan. Tuntut kami kepada rumput yang hijau mata air yang tenang, sebab itulah Tuhan kerinduan kami, supaya kami menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan siapkan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, mulialah Engkau. Umat-umat-Mu yang berada hadir saat ini, dimanapun mereka berada, apapun urusan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan ingatkanlah mereka supaya mereka boleh datang hadir di tempat ini di hari-hari yang akan datang untuk bersyukur bersama kami memuji Tuhan. Semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik pemain musik, tamborin, singer, pemain OMC, bahkan pemerintah firman Tuhan, diberkatilah kami semua. Apa yang sudah kami lakukan dan perbuat hari ini Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih, ampuni kami apabila kami telah melakukan kesalahan dalam kebenaran Engkau. Kuduskan, sucikanlah ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati. Dan apabila kami mengambil kemuliaan, pujian, penghormatan untuk diri kami dan kami sendiri, maka saat ini kami kembalikan itu kepada-Mu, sebab Engkau yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan Engkau selama-lamanya. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Pulanglah ke tempat kediaman-Mu, dalam rumah tangga-Mu, juga dalam kehidupan-Mu, bahkan dalam semua aktivitas-Mu pada hari ini, bahkan dalam segala angan dan rencana-Mu di hari esok. Pada hari ini, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih dan pengorbanan dari Putra yang tunggal, damai sejahtera persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memberkati, menjaga dan melindungi kita semua mulai saat ini, besok sampai Tuhan Yesus Kristus Maranatha kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya boleh berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, sampai di sini bareng kita.